Kembali lagi bersama saya Jamal Ipaldi. Kali ini saya akan membahas permainan akhir endgame Raja melawan Raja dan Menteri. Ya, cara skakmat dengan menggunakan Menteri hampir mirip dengan skakmat menggunakan benteng, tetapi dengan Menteri kali ini kita dapat menskakmatnya lebih mudah karena Menteri dapat bergerak secara diagonal atau bergerak seperti gajah. Ya, langsung saja. Yang pertama yang perlu kalian perhatikan bahwa Menteri ini mengisolasi beberapa daerah yang Menteri di sini mengisolasi daerah yang dapat dikunjungi oleh raja. Di sini Menteri menguasai daerah sini. Ya. Jadi ada daerah yang di dalam kota warna merah dan ada juga yang di luar. Ya. Jadi intinya Raja Putih di sini tidak dapat bergerak keluar kotak. Dan itulah yang akan saya jelaskan selanjutnya. Ya. Sekarang giliran Putih. Ya, Putih omak. Ya, seperti ini. Putih tidak dapat bergerak menuju petak ini, petak 2 ini ataupun 3 yang di sini. Jadi Putih hanya bisa melangkah mundur menuju petak ini yang diberi warna hijau. Sekarang giliran Putih. Misalnya Putih bergerak menuju D6. Ya, maka di sini hitam hanya perlu mengisolasi daerah Putih dengan menuju B5. Kita gambar ulang daerahnya. Ya. Jadi di sini yang asalnya di sini Putih berada di file baris kelima. Sekarang Putih terisolasi di baris ke-6. Ya. Kita tidak perlu memperdulikan filenya karena file dapat menyusul nanti. Jadi di sini kita akan fokus ke barisnya terlebih dahulu. Apabila kalian ingin mengisolasi filenya juga, maka itu tidak masalah. Lalu setelah diisolasi, sekarang giliran Putih. Misalnya Putih bergerak menuju E6 misalnya. Kita dapat mendekatinya perlahan-lahan. Lalu setelah digambar ulang, daerahnya pun menjadi lebih kecil. Ya, kita dapat melihat dari yang asalnya sebesar ini menyusut menjadi seperti ini. Dan ini harus terus dilakukan. Apabila raja bergerak, kita ikuti saja mendekatinya. Tetapi tidak boleh terlalu dekat karena pasti menteri akan dimakan oleh raja. Ya, misalnya menteri ke sini misalnya. Cara pintarnya Raja Putih dapat langsung memakan menteri dan draw. Jadi perlu diperhatikan bahwa menteri tidak boleh terlalu dekat dengan Raja Putih. Ya. Petak yang diberi warna merah ini tidak boleh disinggahi oleh menteri hitam karena dapat dimakan oleh raja. Ya, setelah mendekat, sekarang giliran raja, terserah raja ingin kemana. Apabila raja ingin mundur ke belakang misalnya, kita akan mendekatinya perlahan-lahan dan akhirnya pun daerahnya akan menjadi sekecil ini. Kita terus isolasi daerahnya dan setelah posisi seperti ini, saya tidak menyarankan untuk
meskaknya secara cuma-cuma, karena daerahnya pun akan menjadi lebih luas lagi. Ya asalnya segini, dengan kecerobohan maka daerahnya menjadi lebih luas. Jadi ya saya sangat menyarankan agar kita tidak terburu-buru dalam skak raja putih, dan sebaliknya kita isolasi isolasi lebih dekat, dan akhirnya raja putih pun hanya memiliki 2 petak. Dan ya setelah bergerak kita dekati dengan raja perlahan-lahan, dan akhirnya skakmat. Ya sangat mudah. Konsepnya lebih mudah daripada raja dan benteng melawan raja sendiri. Dan ya keuntungan bagi menteri keuntungan skakmat dengan menteri ialah menteri dapat bergerak secara diagonal. Ya, jadi di sini menteri tidak perlu bantuan siapapun untuk mengisolasi daerah raja lawan atau raja putih pada situasi seperti ini. Ya, saya ulangi. Pertama yang harus dilakukan ialah melihat daerah lawan, ya yang di dalam kotak maksudnya. Kedua, setelah bergerak kita isolasi sedikit demi sedikit. Atau tidak, pembahasan yang lebih mudahnya ialah kalian harus menempatkan menteri dalam posisi L terhadap raja putih. Ya, kita lihat. L atau gerakan kuda L. Ya, L. Lalu kita ikuti lagi. Ikuti, kita lihat lagi masih sama situasinya, dan ya. Lalu setelah posisi seperti ini kita dekati dengan raja, ya, dan skakmat. Satu hal yang perlu diperhatikan bahwa terkadang menteri raja melawan menteri, terkadang hitam dapat, atau yang memiliki menteri sesekali dapat ceroboh dengan memberikan posisi stalemate. Atau pada situasi seperti ini menteri bergerak menuju F7 misalnya, dan remis stalemate. Raja di sini aman, tetapi tidak ada jalan lagi untuk bergerak, dan ini ialah remis atau draw walaupun hitam memiliki menteri. Ya. Jadi ada 2 cara dalam skakmat raja, tetapi intinya ialah sama, memblokir ruangnya sedikit demi sedikit, dan akhirnya skakmat terakhir dengan bantuan raja dilancarkan pada corner atau ya di ujung-ujung, dan ya akhirnya kemenangan pun akan diraih oleh hitam. Jadi sekian materi kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Please subscribe-nya dan sampai jumpa.